Halo guys, selamat datang lagi ke channel saya. Jadi seperti janji saya tadi di Telegram Group, malam hari ini kita akan bahas lagi soal Bitcoin dan malam ini kita akan bahas kenapa untuk situasi sekarang menurut saya jalan terbaik adalah kita wait and see terlebih dahulu. Dan saya akan jelaskan tadi gambar yang saya kirim ke Telegram Group. So, kalau misalnya teman-teman tertarik, stay tune terus sampai akhir video. Kita mulai videonya sekarang, oke? Jadi ya, untuk sekarang secara global ya market cap crypto itu ada di angka 2,06 triliun dolar ya. Jadi turun lagi sedikit dibandingkan tadi pagi. Nah, langsung aja kita masuk ke chartnya Bitcoin. Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu. Nah, sebelum saya masuk ke gambar yang tadi saya kirimkan, nah ini saya mau kasih sedikit dulu insight lah ya untuk teman-teman semua, bahwa hal yang sekarang kita lihat di sini bukanlah sebuah hal yang luar biasa, alias sebelumnya ini juga udah pernah terjadi pada Bitcoin. Nah, di mana bang? Nah, di sini pertama, teman-teman nggak usah scroll jauh-jauh ke belakang, cukup lihat saja di akhir tahun kemarin. Ini ada 4 kali terjadi hal yang mirip seperti yang kita alami sekarang. Nah, ini koreksi besar, koreksi besar, koreksi besar, dan koreksi besar. Oke. Nah, coba kita ukur ya, ini koreksinya berapa. Oke, ini 30-an%. Oke, lalu yang ini 25%, yang ini 17%, dan yang ini 26%. Sedangkan yang sekarang kita ngelihat ada 18%. So, range-nya antara 18 sampai 30% itu masih sebuah hal yang wajar dalam bull market gitu ya. Jadi kita udah buktikan bahwa sebelumnya ini juga udah pernah terjadi. Dan kenapa saya masih prefer ke outlook-nya bullish, karena kalau misalnya teman-teman perhatikan, selama kita di sini, teman-teman bisa perhatikan nggak bedanya 3 koreksi besar ini dibandingkan yang terakhir ini. Karena kan yang ini kenapa yang terakhir, karena selanjutnya kita udah koreksi dalam kan. Nah, yang 3 pertama ini kita terus membuat higher high bedanya. Higher low. Nah, ini kita setelah koreksi membuat lagi higher high, kemudian higher high lagi, higher low, higher high lagi. Nah, untuk secara teori ya, kalau misalnya kita bisa bilang sebuah pergerakan chart itu dalam keadaan bull trend, itu kita harus membuat higher high dan higher low. Simple banget lah ya, itu basic banget. Nah, ini juga kita ngelihat hal yang sama. Kita membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high. Dan ini adalah higher high terakhir. Setelahnya kita membuat koreksi dalam juga, tetapi kali ini kita membuat lower low. Kenapa lower low? Karena low yang di sini lebih rendah dari yang ini. Jadi kita sudah mampu menembus dari higher low sebelumnya. Maka itu sudah ada indikasi bahwa kita akan melihat semacam reversal. Jadi kita dikasih indikasi seperti itu. Oke, jadi bedanya ketiga ini sama yang ini. Ketiga ini kita membuat higher high yang menunjukkan bahwa kita masih dalam keadaan bull trend. Tetapi yang terakhir ini kita udah mampu breakdown dari higher low sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada indikasi kita akan reversal. So, itu basic banget ya guys. Dan kali ini hal yang sama. Teman-teman bisa lihat, ini kita membuat higher low di sini, higher high lagi. Nah, sekarang kita koreksi. Nah, kalau misalnya indikasi reversal, maka kita harus breakdown dulu atau close dulu di bawah higher low sebelumnya. Secara teori, kalau kita mampu close di bawah ini, maka itu baru ada indikasi bahwa kita akan melakukan reversal secara teori ya. Dan selama kita berada di atas higher low ini, maka di atas ini kita masih anggapannya sebagai correction atau koreksi. Jadi tadi kita udah lihat ya, bahwa pertama, hal ini bukanlah hal yang pertama terjadi di Bitcoin, alias koreksi semacam ini udah terjadi beberapa kali sebelumnya. Dan yang kedua, kita secara teori, kita juga masih dalam keadaan uptrend. Kalau kita pakai teori higher high, higher low gitu ya. Dan sekarang kita akan masuk ke gambar yang tadi saya kirim ke Telegram Group. Dan mungkin menjawab pertanyaan dari sebagian teman-teman soal kira-kira sekarang harus ngapain gitu ya. Nah, saya akan bahas dari skenario A terlebih dahulu ya. Ini skenario A. Ini kan pergerakannya semua mirip ya. Pertama kita koreksi dalam. Oke. Kemudian kita merangkak naik nih sekarang.
ini kita membuat koreksi dalam, kita merangkak naik. Tetapi yang skenario A ini kita ngelihat ada momentum yang cukup deras. Oke, pembeliannya sangat kencang. Kemudian kita mampu break dari resistance. Dan kita maintain di atas area resistance. Dan kita kembali retest untuk jadikan support. Kita membuat pattern continuation. Baru dari sana kita mungkin bisa bilang, oh kemungkinan kita akan membuat lagi semacam pergerakan reversal. Tetapi bedakan dengan yang ini. Di sini, ketika kita koreksi besar, kita hanya membuat dua wave correction. Wave pertama di sini, wave kedua di sini, dan ketika kita membuat higher high, kita langsung ke reject lagi ke bawah. Dan ini adalah indikasi yang buruk jika yang B yang terjadi. Kita tidak mampu break dari resistance dan maintain di atas itu. Beda ya, A dengan B beda ya. Kalau A kelihatan kan, ini momentumnya deras banget. Kemudian kita mampu break dari resistance, kemudian kita maintain di atas itu, retest. Kalau di sini, kita tidak mampu break dari resistance, tidak mampu maintain di atasnya, tidak membuat pattern continuation. Bedanya itu ya. Nah, jadi kalau misalnya diterapkan ke yang sekarang gimana dong? Nah, ini saya kasih lagi penjelasannya. Nah, pergerakan yang tadi mirip kan dengan yang ini, kita koreksi dalam. Nah, sekarang kita membuat wave pertama sudah tadi. Dan sekarang kita lagi merangkak naik lagi ke atas. Dan kemungkinan membuat wave kedua. Nah, wave keduanya ini kita harus perhatikan. Apakah kita mampu stay di atas 48.800an sampai 49.000 di sini. Dan dari sini kita mampu maintain, kita udah break, maintain di atas, dan kita konsolidasi membuat pattern continuation. Nah, jika ini yang terjadi, maka kemungkinan skenario A yang akan terjadi. Tetapi sebaliknya, kalau misalnya kita ngelihat ini wave keduanya, ketika kita membuat higher high di sini, ini kan high sebelumnya. Kalau kita membuat higher high, kemudian ke reject lagi di sini, maka kemungkinan skenario B yang akan terjadi. Nah, sekarang kita belum tahu yang mana yang akan terjadi karena belum ada indikasi keduanya. Makanya sekarang kita perlu wait and see terlebih dahulu. Nanti jika udah membentuk wave kedua, oke, maka dari sana kita akan ngelihat apakah kita mampu break dari resistance di sini dan stay, maka kemungkinan skenario A yang akan terjadi. Tapi sebaliknya kalau kita membuat higher high sedikit di sini dan ke reject lagi dari sana, alias kita tidak mampu break dari resistance dan maintain di atas, maka kemungkinan skenario B yang akan terjadi. Sudah jelas ya guys? Jadi ya, untuk sementara menurut saya wait and see terlebih dahulu. Ya, kalau misalnya pun kita dari sini nggak mampu naik ke atas dan kita turun lagi ke sini, menurut saya area 42.000 ini ya sangat penting banget. Dan menurut saya sih yakin di sekitaran 42.000 ini kalau kita dari sini langsung menuju ke bawah, maka dari sini harusnya kita akan melihat pembeli udah banyak yang menunggu di sekitaran 42.000. Oke? Jadi ya, untuk malam ini saya rasa videonya sampai di sini dulu guys. Mudah-mudahan ini membuat teman-teman nggak terlalu bingung lagi ya soal keadaan market sekarang, dan semoga bermanfaat walaupun tadi saya ngomongnya agak belibet gitu ya. Mudah-mudahan poinnya tersampaikan ke teman-teman semua. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau misalnya teman-teman suka, mohon bantuan like-nya. Terima kasih. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.